Vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak yang merupakan molekul hidrofobik apolar, yang semuanya adalah derivat isoprenee. Dapat membantu dalam penyerapan dan pencernaan. Struktur vitamin K. 1. Menadion atau K3, yaitu senyawa induk seri vitamin K, tidak ditemukan dalam bentuk alami, tetapi jika diberikan secara in vivo, senyawa ini akan mengalami alkilasi menjadi salah satu menakuinon atau K2. Filoquinone atau K1 merupakan bentuk utama vitamin K yang ada dalam tanaman. 3. Menaquinone 7 merupakan salah satu dari rangkaian bentuk tak jenuh polirenoid dari vitamin K yang ditemukan dalam jaringan binatang dan disintesis oleh bakteri dalam intestinum. Makanan yang berhubungan dengan vitamin K kebanyakan mirip filoquinone, yaitu dari tanaman. Sayuran yang banyak mengandung vitamin K yaitu sayuran hijau terutama sawi, bayam, lobak hijau, salad sayuran, dan brokoli. Sumber utama yang kedua yaitu berasal dari minyak dan margarin. Filoquinone sedikit terkandung di dalam sereal, buah-buahan, produk susu, dan daging. Vitamin K terlibat dalam pemeliharaan kadar normal faktor pembekuan darah 2, 7, 9, dan 10, yang semuanya disintesis di dalam hati mula-mula sebagai prekursor inaktif. Penyerapan vitamin K. Penyerapan vitamin K memerlukan penyerapan lemak yang normal. Derivat vitamin K dalam bentuk alami hanya diserap bila ada garam-garam empedu seperti lipid lainnya dan didistribusikan dalam aliran darah lewat sistem limfatik dalam kilomikron. Menadion yang larut dalam air diserap bahkan dalam keadaan tanpa adanya garam-garam empedu dengan melintas langsung ke dalam vena porta hati. Filoquinone tidak dicerna melainkan diserap dari usus kecil terutama di jejunum. Penyerapan ini dapat dibantu oleh lemak dari makanan, garam empedu dari sari pankreas. Filoquinone juga bisa diserap melalui transportasi aktif dari usus halus proksimal. Dosis dan aturan pakai vitamin K. Dosis vitamin K tergantung pada usia dan kondisi pasien. Pada pasien dewasa dan remaja yang menderita gangguan pembekuan darah, dosisnya adalah 2,5 hingga 25 mg. Dosis bisa ditingkatkan sampai 25 hingga 50 mg dan diulangi 12 sampai 48 jam berikutnya. Untuk mencegah pendarahan akibat kekurangan vitamin K pada bayi yang baru dilahirkan, akan diberikan suntikan vitamin K dengan dosis yang disesuaikan dengan berat badan dan kondisi bayi. Suntikan hanya diberikan di bawah pengawasan dokter. Ini adalah kebutuhan vitamin K per hari yang dianjurkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kebutuhan harian ini bisa didapatkan dari makanan, suplemen, atau gabungan dari keduanya. Kebutuhan harian vitamin K untuk anak-anak yaitu usia 0-6 bulan membutuhkan 2 mikrogram per hari. Usia 7-12 bulan membutuhkan 2,5 mikrogram per hari. Usia 1-3 tahun membutuhkan 30 mikrogram per hari. Usia 4-8 tahun membutuhkan 55 mikrogram per hari. Usia 9-13 tahun membutuhkan 60 mikrogram per hari. Usia 14-18 tahun membutuhkan 75 mikrogram per hari. Sedangkan kebutuhan harian vitamin K untuk dewasa yaitu pria usia 19 tahun ke atas membutuhkan 120 mikrogram per hari. Wanita usia 19 tahun ke atas membutuhkan 90 mikrogram per hari. Wanita hamil dan menyusui yaitu pada usia di bawah 19 tahun membutuhkan 75 mikrogram per hari. Wanita hamil dan menyusui pada usia 19-50 tahun membutuhkan 90 mikrogram per hari. Defisiensi vitamin K. Vitamin K berfungsi untuk proses pembekuan darah.
Vitamin ini merupakan salah satu jenis vitamin larut dalam lemak. Kekurangan vitamin K disebabkan oleh 1. Gangguan penyerapan lemak, 2. Penggunaan antibiotik jangka panjang, 3. Penggunaan warfarin atau obat pengencer darah. Kekurangan vitamin K seringkali didapat saat ada kerusakan pada usus halus dan setelah operasi pemotongan usus. Defisiensi vitamin K sangat jarang terjadi pada dewasa. Defisiensi vitamin K hanya terjadi pada anak bayi dan balita karena vitamin K dari ASI sangat kecil. Defisiensi vitamin K berdampak pada pendarahan yang terus-menerus atau hemorrhagic disease, kemudian osteoporosis dan kanker. Pada metabolisme, di dalam enterocites, piloquinone dimasukkan ke dalam kilomikron yang memasuki limpatik dan kemudian sistem peredaran darah untuk dibawa ke jaringan. Sisa vitamin K dari kilomikron yang tidak dikeluarkan oleh jaringan lain ke liver. Piloquinone dan minaquinone keduanya dapat dimetabolisme oleh hati dan atau dapat dimasukkan ke dalam VLDL untuk dikeluarkan kembali ke dalam darah dan dibawa ke jaringan ekstrahepatik. Vitamin K disimpan khususnya dalam membran sel dalam beberapa jaringan termasuk paru-paru, ginjal, sumsum tulang, dan kelenjar adrenal. Liver dengan cepat memetabolisasi vitamin itu tetapi tidak banyak bertahan dalam penyimpanan. Proses pembekuan darah. Agar darah dapat membeku, fibrinogen atau protein yang dapat larut harus diubah menjadi fibrin atau protein yang sukar larut. Terdapat dua jalan agar darah dapat membeku, yaitu jalur intrinsik dan ekstrinsik. Untuk jalur intrinsik, proses koagulasi dimulai dari absorpsi dari faktor 12 yang beredar dalam darah pada zat seperti kolagen yang terkena cedera jaringan. Setelah ada kontak, faktor 12 ini akan aktif, kemudian ditandai adanya huruf A di samping kofaktor. Selanjutnya, untuk melalui jalur ekstrinsik ditandai dengan aktifnya tromboplastin di jaringan yang terluka. Dari dua jalur tersebut, faktor 10 akan diaktifkan oleh faktor 11A dan 7A masing-masing. Faktor 10A selanjutnya akan mengaktifkan faktor lainnya yang bergantung pada vitamin K. Faktor 2 atau protrombin menghasilkan 2A atau trombin. Trombin ini mengkatalisis proteolisis dari fibrinogen menjadi fibrin. Kemudian, fibrin menstabilkan faktor untuk membentuk serat fibrin yang tidak larut agar darah dapat berhenti. Misalnya, seseorang mengalami luka di tangan dan mengeluarkan darah. Berarti itu artinya pembuluh darah kita itu terbuka sehingga menyebabkan darah keluar. Untuk mencegah darah keluar terus-menerus, maka perlu menyumbat pembuluh darah. Agar dapat menyumbat pembuluh darah, kita membutuhkan trombosit. Nah, tetapi trombosit ini tidak mampu bekerja secara maksimal. Untuk itu, kita perlu bantuan dari fibrin untuk membantu penyumbatan. Fibrin ini didapat dari proses pengaktifan fibrinogen. Nah, proses itu awalnya dari interaksi antar faktor. Faktor itu sendiri yaitu sel endotel dengan kolagen terjadi interaksi. Interaksi ini mengeluarkan protein. Nah, protein-protein tersebutlah dinamakan faktor. Faktor saling berinteraksi. Hasil interaksi itu nanti akan mengaktifkan protrombin. Lalu protrombin mengalami pengaktifan sehingga membentuk trombin. Trombin nanti akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin inilah yang nanti akan membantu penyumbatan pembuluh darah. Jadi untuk mengaktifkan fibrin itu yaitu melalui interaksi antar faktor. Terdapat dua jalur, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik itu terjadi kontak antara kolagen dengan faktor 12. Kontak tersebut akan mengaktifkan faktor 12 menjadi faktor 12A. Faktor 12A ini nanti akan mengaktifkan faktor 11 menjadi faktor 11A.
Nah, faktor 11A ini nanti akan mengaktifkan faktor 10 menjadi faktor 10A. Faktor 10A ini juga nanti akan mengaktifkan faktor 5 menjadi faktor 5A, faktor 8 dan faktor 8A. Faktor 8A ini nanti bisa membantu kerja faktor 11A untuk mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A. Faktor 10A ini nanti akan mengaktifkan faktor 2 atau protrombin menjadi trombin atau faktor 2A. Trombin ini akan membantu fibrinogen atau akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin adalah serat tak larut yang akan menutup luka. Selain itu, untuk jalur ekstrinsik yaitu luka jaringan ini akan kontak dengan tromboplastin. Tromboplastin akan mengaktifkan faktor 7 menjadi faktor 7A. Faktor 7A ini nanti akan bekerja bersama faktor 11A untuk mengaktifkan faktor 10A. Begitu juga dengan langkah selanjutnya yaitu faktor protrombin akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Trombin akan membantu mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin ini nanti lah yang akan menutup luka. Peran vitamin K dalam pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Pencegahan penyebaran virus corona dapat dibantu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, folat, protein, dan zat gizi yang lainnya. Kemudian, vitamin K adalah salah satu vitamin yang bisa membantu meningkatkan imun tubuh untuk mencegah penyebaran virus corona. Berikut ini beberapa makanan yang bisa dijumpai yang mengandung vitamin K dan beberapa zat gizi penting lainnya. Yang pertama ada bayam. Bayam merupakan makanan yang bisa mencegah penularan virus corona. Bayam mengandung vitamin yang dilengkapi dengan antioksidan dan beta-karoten yang membantu tubuh dalam melawan infeksi sistem kekebalan tubuh dan melawan virus jahat. Vitamin yang terkandung dalam sayur bayam yakni vitamin A, C, B kompleks, E, dan K. Kemudian, mineral-mineral utama yang baik bagi tubuh seperti magnesium, asam folat, zat besi, kalsium, sodium, dan potasium. Selain itu, sayur bayam juga memiliki kandungan serat dan antioksidan yang tinggi, serta kalori dan lemak yang sedikit. Teratur mengonsumsi sayur bayam akan membantu Anda dan keluarga dalam meningkatkan sistem imun sebagai pencegahan penularan virus corona. Selanjutnya ada pada buah mangga. Buah mangga banyak mengandung vitamin A. Selain itu, mangga juga mengandung vitamin K. Buah mangga banyak mengandung nutrisi yang mampu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Buah dari raja buah ini dipercaya ampuh melawan infeksi dalam tubuh. Itulah sebabnya mangga direkomendasikan menjadi salah satu buah pencegah virus corona.